Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, kegiatan anak soleh di pagi hari, pembelajaran 1 dan 2. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa belajar, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita pakai buku baru ya. Tema 3, kegiatanku. Nah, untuk subtema satunya, kegiatan anak soleh di pagi hari. Nah, anak-anak bisa buka bukunya di halaman 1. Nah, ini ada sebuah gambar aktivitas di pagi hari. Jadi ada yang berangkat sekolah, ada yang belanja, ada yang pergi ke kantor, dan ada yang sedang berolahraga. Nah, karena kali ini kita masih dalam keadaan pandemi ya, COVID. Jadi kalau mau keluar rumah jangan lupa untuk menggunakan masker. Protokol kesehatan harus tetap kita jalankan. Jadi olahraganya pakai masker, ke kantor pakai masker, belanjanya pakai masker ya. Kalau mau pergi kemana-mana, anak-anak jangan lupa menggunakan masker. Nah, pada halaman 1, ayam jantan berkokok, matahari terbit dari arah timur, sinarnya membuat langit menjadi cerah. Semua orang bangun pagi. Mereka memulai hari dengan berbagai kegiatan. Ada yang berolahraga, pergi ke sekolah, pergi ke kantor, dan pergi ke pasar. Semua ini adalah karunia dari Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat dan pagi yang cerah. Jadi kita bersyukur sama Allah. Jangan lupa kalau bangun pagi ucapkan Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menghirup segarnya udara pagi ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya anak-anak jangan lupa buka bukunya juga halaman 2. Nah, dengarkan ustazah ya. Nah, ustazah kali ini mau bercerita kegiatan Jono di pagi hari. Suara ayam jantan berkokok nyaring, matahari terbit di sebelah timur, pertanda hari mulai pagi. Jono sudah terbangun dari tidurnya sebelum azan subuh berkumandang. Jono segera berwudu, ia sholat subuh dan berdoa sebagai tanda bersyukur. Jono merapikan tempat tidurnya dan segera pergi ke kamar mandi. Setelah itu, ia sarapan pagi bersama keluarga. Jono siap berangkat sekolah. Ia berpamitan kepada ayah dan ibu sambil mengucapkan salam. Subhanallah, Jono bisa bangun pagi. Teman-teman juga bisa seperti Jono, bangun pagi sendiri tanpa disuruh ibu. Nah, anak soleh pasti bisa melakukannya. Anak-anak di rumah, contohlah kegiatan Jono di pagi hari. Nah, jadi anak-anak bisa bangun pagi, kemudian berwudu, kemudian langsung sholat subuh. Nah, anak-anak contoh sikap Jono ini. Jadi kita biasakan bangun pagi, kemudian sebelum bangun jangan lupa baca doa bangun dulu. Nah, anak-anak pasti sudah hafal kan doanya kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian pergi ke kamar mandi untuk berwudu dan sholat. Selanjutnya di halaman 3 ada bangun tidur. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal berikut setelah bangun tidur. Yang pertama, membaca doa bangun tidur dan memperbanyak zikir. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, bersiwak atau menggosok gigi. Yang keempat, berwudu. Dan yang kelima, bersegera untuk sholat. Nah, jadi anak-anak, ini adalah ada bangun tidur. Jadi jangan lupa baca doa ya. Kemudian memperbanyak zikir, alhamdulillah. Kemudian cuci tangannya, karena kita tidak tahu pada saat bangun itu kita memegang apa ya. Jadi jangan lupa untuk cuci tangan. Kemudian gosok gigi, bersiwak atau bergosok gigi. Kemudian berwudu, ya. Dan yang terakhir bersegera untuk melakukan sholat subuh.
Nah, anak-anak, kita sekarang belajar PPKN ya. Jadi di halaman 3 itu ada sebuah gambar burung Garuda. Nah, ini adalah lambang negara kita ya. Burung Garuda ini lambang dari Pancasila. Nah, jadi anak-anak, kita akan belajar melafalkan Pancasila. Di sini ada lambang Pancasila. Nah, Pancasila kita ada 5. Nah, yang di samping ini adalah isi dari Pancasila. Ustazah bacakan, anak-anak boleh ikuti di rumah ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi anak-anak, ini adalah bunyi Pancasila. Biasanya Pancasila dibaca pada saat hari kemerdekaan 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Kemudian pada saat kita upacara. Jadi kalau kita sekolah kan hari Seninnya itu upacara. Jadi kalau upacara itu selalu dibacakan. Jadi anak-anak boleh menghafal di rumah Pancasila ya. Kita akan belajar juga lambang Pancasila. Apa saja itu lambangnya? Nah, lambang Pancasila yang pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa adalah bintang lambangnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya adalah rantai. Yang ketiga, Persatuan Indonesia, lambangnya adalah pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya adalah padi dan kapas. Anak-anak boleh hafalkan dulu isi Pancasilanya ya di rumah sama ayah dan bundanya ya. Jadi tadi ada di halaman 4 ya isi Pancasila, boleh dihafal. Kemudian boleh dihafal juga lambang Pancasilanya. Baik anak-anak, sekarang kita buka bukunya halaman 5, memasangkan gambar kegiatan. Yang pertama, Jono mandi pagi. Nah, ini adalah gambar yang sesuai ya. Kemudian yang kedua, Jono bangun tidur. Ya, yang ketiga, Jono membaca doa, dan yang keempat, Jono sarapan pagi. Nah, anak-anak boleh garis di bukunya masing-masing ya di rumah ya. Nah, bukunya boleh sambil diisi-isi. Nah, jadi biar makin paham anak-anak boleh diisi bukunya ya, tema 3-nya itu. Kemudian selanjutnya melengkapi teks Pancasila. Nah, tadi kita sudah belajar teks Pancasila. Nah, sekarang ada kata yang Ustazah hilangkan di sini. Nah, kita isi sama-sama. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Boleh diisi juga. Selanjutnya kita masuk pembelajaran 2. Ada di halaman 8. Pergi sekolah. Nah, di situ ada gambar Ika yang sedang berangkat sekolah. Ika selalu bangun pagi. Setelah itu ia langsung mandi.
Mandi pagi segar sekali. Selesai mandi, Ika memakai baju seragam sekolah. Kemudian ia sarapan bersama ayah dan ibu. Ia senang sekali bisa sarapan bersama. Kini Ika siap berangkat ke sekolah. Sebelum pergi, ia mencium tangan ayah. Ia diantar ibu ke sekolah naik motor. Suasana pagi di jalan raya sangat ramai. Ada yang naik kendaraan, ada pula yang berjalan kaki. Ika senang pergi ke sekolah. Karena kita lagi pandemi, lagi ada COVID gini, jadi sekolahnya di rumah ya nak, belajarnya di rumah. Jadi kita nggak bisa merasakan apa yang Ika rasakan ya. Tapi kalau kita belajar seperti biasa, nah kita bakal merasakan apa yang Ika rasakan. Pergi sekolah, sarapan pagi sebelum ke sekolah, kemudian minta izin dulu sama ayah bunda di rumah ya. Kemudian main sama-sama, teman di sekolah, di kelas, belajar sama-sama. Jadi anak-anak kita berdoa sama-sama ya, semoga virus COVID ini segera hilang agar kita bisa beraktivitas seperti semula, bisa sekolah dan bisa belajar sama-sama ya. Mengamati gambar. Nah, anak-anak bisa perhatikan di halaman 9. Nah, di situ ada anak-anak yang sedang ramai-ramai berangkat ke sekolah. Ada yang diantar ya, nak ya. Jadi suasananya itu begitu menyenangkan seperti itu. Jadi sama-sama berangkat ke sekolah bareng-bareng dengan teman-teman. Nah, pagi hari Ika pergi ke sekolah. Ika diantar ibu naik motor. Ika melihat sekeliling jalan raya dan menghitung benda-benda yang dilihatnya. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan ada berapa anak yang pergi sekolah. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 orang yang pergi sekolah. Kemudian kalau kita hitung orang-orang yang naik motor itu ada berapa? Ada berapa motor? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 motor. 5, 6. Ada 6 motor yang kita lihat di gambar ini. Nah, jadi satu motor itu ada 2 orang ya. Jadi kita hitung ada berapa orang semuanya yang menggunakan motor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 orang yang menggunakan motor. Sedangkan yang menggunakan mobil di sini, sedangkan mobil ada berapa di jalan raya ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 mobil di sini. Baik anak-anak, selanjutnya menyusun huruf menjadi kata ya. Kita sudah biasa melakukan ini. Jadi anak-anak perhatikan di nomor 1 ini Ustazah tulis BERITT. Jadi kalau disusun menjadi apa anak-anak? Terbit. Jadi kalau disusun menjadi terbit. Kemudian yang kedua ada huruf NGABUN. Kalau disusun menjadi bangun. Nah, kemudian yang ketiga ada huruf ANDIM. Kalau disusun menjadi kata mandi. Nah, selanjutnya menyusun huruf menjadi kata. Di sini ada huruf HUSUB. Jika disusun menjadi subuh. Kemudian yang kelima ada PGAI. Jika disusun menjadi kata pagi. Jadi sini salah ya. Lupa Ustazah ubah. Jadi yang betul adalah pagi ya anak-anak. Kemudian ada HERCA. Jadi kalau disusun menjadi cerah. Baik. Selanjutnya menghitung menu sarapan. Di sini ada gambar telur, susu, roti. Apa nih? Roti juga ya. Nah, jadi di sini ada berapa telur? Ada 18 telur. Kemudian ada 12 roti. Dan yang ketiga ada 23 susu, gelas susu. Kemudian ada 28 roti.
Jadi anak-anak, ini adalah jumlah menu sarapan yang ada di gambar tersebut. Nah, anak-anak boleh kerjakan di halaman 14 ya. Halaman 14 itu yang menulis sebuah gambar sesuai dengan banyaknya benda. Jangan lupa anak-anak diisi soal-soal yang ada di buku pembelajaran 1 dan 2. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga anak-anak paham dengan yang Ustazah sampaikan. Belajarnya kali ini kita terbatas ya anak-anak, karena hanya video saja tanpa bertatap muka. Baik, semoga kalian paham dengan Ustazah, dengan apa yang Ustazah sampaikan. Ustazah akan menyampaikan pelajaran duniawi dan ukhrawinya kali ini. Untuk duniawinya, alhamdulillah hari ini kita bisa menyusun huruf menjadi sebuah kata, kemudian kita bisa menghitung jumlah benda. Ya, anak-anak di rumah jangan lupa rajin-rajin berlatih menyusun huruf dan berhitung. Sedangkan untuk ukhrawinya, aku senang menyusun huruf menjadi kata. Aku ingin pandai menulis dan membaca. Ayah dan ibu pasti sangat bangga. Dan sungguhnya Allah memerintahkan kita untuk selalu membaca. Membaca adalah pintu gerbang ilmu pengetahuan. Baik anak-anak, itu saja dari Ustazah. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Jangan lupa anak-anak untuk terus belajar di rumah. Jaga kesehatan. Ikuti apa kata ayah bundanya ya. Sebab ayah bunda di rumah menjadi pengganti guru di sekolah. Jadi ayah bunda yang ngajarin kalian di rumah sekarang kan. Nah, jadi ikuti apa kata ayah bundanya ya nak ya. Ustazah akhiri, jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.